Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gusti Kamal SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Ampiangke, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun ini kita ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Oleh karena itu kita ingin melihat bagaimana perbandingan ketika SMK ini belum ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan dan bagaimana kondisi SMK Negeri 1 Ampiangke setelah menjalani program-program dari SMK Pusat Keunggulan. Bapak dan Ibu, sebelum SMK ini ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan, kita belum pernah melaksanakan penyelarasan kurikulum dengan dunia usaha dan dunia industri. Tetapi dengan adanya program Pusat Keunggulan ini, SMK Negeri 1 Ampiangke telah melakukan penyelarasan kurikulum. Tidak hanya pada kompetensi keahlian tata busana yang diunggulkan, tetapi juga berimbas pada kesemua kompetensi keahlian yang ada. Jadi kalau sebelumnya hanya 0 kompetensi keahlian yang melakukan penyelesaian kurikulum, maka saat ini telah 9 kompetensi keahlian yang melakukan penyelesaian kurikulum. Kita belum pernah melaksanakan magang guru, tetapi ketika SMK ini menjadi SMK Pusat Keunggulan, maka sudah terdapat 4 orang dari guru tata busana yang melaksanakan magang di dunia usaha dan dunia industri. Hal ini memang merubah mindset dan budaya kerja serta kompetensi dari guru yang bersangkutan, sehingga juga nanti berubah dalam peningkatan kompetensi siswa di dalam PBM. Bapak dan Ibu, SMK ini sebelumnya memang telah melaksanakan program guru tamu dari industri atau praktisi-praktisi dari IDUKA. Tetapi dari 9 kompetensi keahlian itu baru 2 yang telah melaksanakan secara intens program guru tamu ini. Tetapi semenjak SMK PK diterapkan, maka 7 dari 9 kompetensi keahlian itu sudah terbiasa mengundang guru-guru tamu untuk memberikan peningkatan kompetensi pada siswa dan siswi kami di SMK Negeri 1 Ampiangke. Selanjutnya, pembelajaran selama ini itu jarang sekali dengan model project based learning atau pembelajaran berbasis project real. Jadi kalau didata dari 9 kompetensi keahlian yang ada, itu belum satu pun kompetensi keahlian yang melaksanakan PJBL ini. Tetapi ketika telah menjadi SMK PK, itu ada 5 kompetensi keahlian atau 5 jurusan, termasuk tata busana yang melaksanakan pembelajaran berbasis project real. Artinya pembelajaran itu dilaksanakan berdasarkan order dari industri-industri yang menjadi mitra pada masing-masing kompetensi keahlian. Bapak dan Ibu, selanjutnya SMK Negeri 1 Ampiangke itu telah memiliki teaching factory. Artinya dari 9 kompetensi keahlian itu ada 3 kompetensi keahlian yang melaksanakan teaching factory. Tetapi ketika kita menerapkan program dari SMK Pusat Keunggulan, maka saat ini sudah ada 6 TEFA aktif dari 9 kompetensi keahlian yang ada. Sedangkan kerjasama industri ini tentu saja meningkat dari jumlah 104 mitra industri itu berkembang menjadi 109. Nah, tetapi tidak hanya masalah jumlah, Bapak dan Ibu, kemudian kualitas dari kerjasama ini semakin meningkat. Nah, jadi tidak hanya masalah kuantitas dalam kerjasama industri, tetapi kualitas kerjasama juga meningkat, termasuk di dalamnya tentang komitmen serapan dari tamatan kami. Selanjutnya, ketika kita belum melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan, kita memang belum melaksanakan apa yang disebut dengan
penelusuran atau pelacakan tamatan yang dikenal dengan istilah tracer study. Kita belum tahu di mana tamatan kita ini berada, apa profesinya, apa aktivitasnya, kita belum tahu. Tetapi dengan program SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2022 ini kita berhasil melaksanakan tracer study pada tamatan tahun 2021 dengan persentase 100%. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting bagi SMK untuk dapat melacak, memetakan tamatannya, sehingga memang nanti kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan pada rencana-rencana kerja sekolah ke depan dengan melihat data-data dari tracer study. Ada yang menarik sebenarnya dari pelaksanaan program PK ini. SMK kami sebelumnya tidak menerapkan atau tidak ditetapkan sebagai SMK yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Tetapi sejak kita ditetapkan sebagai SMK PK pada tahun 2022, SMK Ampeangke mencoba melakukan rintisan untuk menjadi SMK BLUD. Alhamdulillah, kita sekarang sedang menuju proses menerima penetapan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Insya Allah dari 9 kompetensi keahlian, layanan BLUD itu mencangkup pada 5 kompetensi keahlian, termasuk di dalamnya program keahlian atau kompetensi keahlian yang diunggulkan, yaitu tata busana. Kemudian yang lebih menarik lagi, selama ini kerjasama dengan perguruan tinggi itu kami lakukan, tetapi intensitas dan kualitasnya itu tidak begitu optimal. Tetapi dengan program SMK PK ini kita melakukan kerjasama dan didampingi langsung oleh perguruan tinggi, yaitu Universitas Negeri Padang. Dampak dari ini adalah kita mencoba juga menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi lain, seperti ISI Padang Panjang dengan ITB, kemudian juga dengan IPB, melalui program-program kampus yang terkait dengan pengabdian masyarakat. Jadi nampaknya program-program SMK PK ini juga menjadi atau merangsang kompetensi keahlian lain untuk serentak bergerak, tidak hanya program keahlian yang diunggulkan, tetapi program-program lain juga terpicu dan terpacu untuk bergerak senada dengan program-program yang kita laksanakan di jurusan atau kompetensi keahlian yang diunggulkan, yaitu tata busana. Bapak dan Ibu, banyak hal sebenarnya yang bisa kita bandingkan sebelum dan sesudah pelaksanaan SMK PK. Salah satunya yang juga tidak kalah pentingnya adalah revitalisasi peralatan. Kalau sebelumnya tata busana itu memiliki peralatan-peralatan standar yang usianya sudah tua, kemudian barangkali spesifikasinya tidak lagi memadai dalam rangka memacu dan memicu kerjasama industri, maka dengan program PK ini kita memperoleh bantuan peralatan yang sangat bagus, yang standarnya semua adalah standar industri. Nah, kemudian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya di dalam program penguatan pembelajaran diiringi dengan program pengembangan karakter. Nah, jadi kalau sebelumnya kita tidak pernah menerapkan bagaimana pelaksanaan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, maka ketika kita menjadi SMK PK, kita mencoba melaksanakan dengan kontinu, terus-menerus, terprogram, terencana, sehingga kita berharap terjadi perubahan karakter pada peserta didik dan warga sekolah secara umum. Demikianlah barangkali tentang bagaimana perbandingan antara sebelum diterapnyakannya SMK Pusat Keunggulan di SMK Negeri 1 Ampeangke dengan kondisi sekolah setelah diterapkan program-program SMK Pusat Keunggulan di sekolah ini.
Demikian saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.